Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan coba bahas untuk latihan soal PAT IPA kelas 8. Semoga menjadi lebih mudah untuk dipahami dan membuat kalian berhasil dalam mengerjakan ujian. Untuk bab yang pertama adalah tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, soal yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Kita tahu bahwa tekanan itu disimbolkan dengan P. P disimbolkan dengan tekanan dirumuskan dengan apa? P sama dengan F per A. Nah, F di sini kan adalah gaya dan A adalah luas permukaan bidang yang menyentuh bagian bawah dari misalnya buku di atas meja, berarti yang luas permukaan buku yang menyentuh meja. Nah, faktor yang mempengaruhi otomatis adalah gaya dan luas permukaannya. Gaya, tekan, dan massa tidak mempengaruhi tapi lebih ke tekanan. Posisi juga mempengaruhi kan. Terus gaya dan gravitasi, luas bidang dan gaya tekan. Nah, di sini luas permukaan itu sama dengan luas bidang, berarti jawabannya adalah yang C untuk soal nomor 1. Jadi yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah luas bidang tekan dan gaya tekan. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini ada sebuah pompa hidrolik. Ada pompa hidrolik untuk mengangkat sebuah mobil. Nah, di penghisap kecil itu luas permukaannya adalah 20, berarti di sini A1. Penghisap besar atau A2 sebesar 50. Di sini yang ada F-nya kita nggak tahu, gaya untuk bisa mengangkat mobil ini berapa gaya minimalnya. Nah, kalau di sini A1 berarti gandengannya di sini adalah F1. Kalau di sebelah kanan ini adalah A2 berarti gandengannya adalah F2. Kita tahu rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan di sini. F1-nya kita nggak tahu. A1-nya kita punya 20. F2-nya kita punya 20.000. Terus A2-nya kita punya berapa tadi? 50. Nah, ini sama, kita boleh coret. Di sini berarti F1 kita kali silang, F1 adalah 2 kali 20.000 adalah 40.000. Ini kali silang atas kali bawah. 5 kali F1 adalah 5F1. Berarti F1-nya adalah 40.000 tadi dibagi dengan 5. 40 dibagi 5 hasilnya adalah 8. Berarti jawabannya adalah 8.000. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar. Ingat tadi bahwa tekanan dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Berarti kalau pengen tekanannya itu besar harus memiliki gaya yang besar. Coba kita lihat jawaban yang A. Mempengaruhi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Kalau luas bidangnya itu besar, berarti A-nya besar, otomatis tekanannya kecil. Jadi di sini kalau F-nya besar, maka P-nya akan besar karena sama-sama di atas. Kalau A-nya yang besar, di sini P-nya atau tekanannya akan kecil. Kenapa? Karena dia itu berbanding terbalik. Dia berbanding terbalik. Terus kecil. Nah, berarti nomor A yang salah ya, opsi A salah. Kenapa? Karena untuk mendapatkan tekanan yang besar, fokus kita tekanannya harus besar. Berarti F-nya besar atau A-nya kecil. Di sini F-nya kecil, A-nya besar karena dia ngomong memperbesar luas bidang. Opsi B, mengurangi gaya. Berarti enggak, kita cari yang menambah gaya. Meningkatkan gaya. Opsi C, meningkatkan gaya dan memperbesar luas bidang. Nah, di sini meningkatkan gaya oke, tapi memperbesar luas bidangnya yang enggak oke, karena luas bidangnya kita maunya kecil. Berarti jawabannya yang D, meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang.
Nah, di sini pada posisi buku-buku ini otomatis tekanan terbesar ada pada buku yang paling atas. Kenapa? Karena luas permukaan yang menekan bidang dia paling kecil dengan massa buku yang sama. Terus kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini seseorang menyelam dengan kedalaman 3 meter. Ingat, kedalaman itu disimbolkan dengan H ya, dalam height. H-nya berarti sama dengan 3 meter. Terus habis itu massa jenis berarti rho adalah 1000 kilogram per meter kubik. Nah, di sini sudah sama-sama menggunakan meter, jadi kita nggak perlu rubah satuan. Konstanta gravitasi atau G adalah 10 Newton per kilogram. Besarnya tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis berarti dia pH, tekanan hidrostatis. Rumusnya adalah rho dikali G dikali dengan H. Berarti di sini pH-nya adalah rho-nya tadi kita punya 10. Kita kali dengan H-nya adalah 10, kita kali dengan 3. 10 kali 3, 30, dikali 1000 hasilnya adalah 30.000 Newton per meter persegi. Berarti opsi yang B. Selanjutnya kita ke soal nomor 4. Soal nomor 5 ini ya. Soal nomor 5. Sebuah drum besi dapat mengapung di air disebabkan karena apa? Nah, untuk pengapungan itu kan ada 3 posisi benda ya. Di dalam air itu ada 3 posisi benda. Yang pertama adalah tenggelam, yang kedua adalah mengapung, yang terakhir adalah melayang. Nah, di sini jika rho benda itu lebih besar daripada rho air. Posisi kedua, jika rho benda sama dengan rho air, terus kalau dia itu mengapung, berarti dia itu rho benda lebih kecil daripada rho air. Rho itu apa? Rho itu adalah massa jenis. Jadi kalau kalian punya batu atau besi itu pasti massa jenisnya lebih besar daripada air, makanya besinya akan tenggelam. Tapi saat kalian punya benda misalnya mainan yang massa jenisnya sama dengan air, dia pasti akan melayang. Tapi kalau kalian punya busa, dia pasti akan mengapung karena massa jenisnya lebih kecil daripada air. Nah, sekarang kita lihat pada drum, benar dia itu menggunakan bahan logam yang mana massa jenisnya besar, tetapi ingat bahwa drum itu mempunyai lambung, di dalamnya kosong, otomatis membuat massa jenisnya menjadi kecil. Kita lihat massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Kita keep dulu ya, massa jenis seluruh drum lebih besar, nggak mungkin karena dia ngomong mengapung. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil, bahannya enggak lebih kecil. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Kalau lebih besar otomatis dia akan tenggelam tadi, berarti opsinya adalah yang A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air, karena seluruh itu berarti bahannya plus lambungnya. Sekarang kita ke soal nomor 6. Soal nomor 6, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan dengan ketinggian. Tekanan, jadi kalau kita naik gunung, itu tekanannya bagaimana? Ketinggian tempat tidak menghambat tekanan udara. Salah, karena tekanan udara berhubungan dengan ketinggian. Opsi B, semakin rendah maka tekanan udaranya terhambat. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin besar. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Nah, jawabannya yang C, semakin tinggi tempat, tekanannya juga akan semakin besar. Makanya orang kalau naik gunung itu harus kondisinya fit, karena tekanan di atas itu besar sekali, susah untuk bernafas. Sekarang kita ke soal nomor 7. Teknologi berikut yang menggunakan prinsip Archimedes. Nah, di sini adalah hukum Archimedes, jawabannya yang dongkrak hidrolik. Terus soal ke-8. Soal ke-8, sebuah benda memiliki berat
memiliki berat, berarti di sini W, berat itu kan W. W benda adalah 50 Newton. Ketika ditimbang dalam air, ternyata hanya memiliki W airnya 45 Newton. Maka gaya ke atas FA-nya berapa? FA-nya berarti berat benda di udara, berat benda atau WU boleh WB dikurangi berat benda saat di air. Berarti 50 dikurangi dengan 45 hasilnya adalah 5 Newton. Gaya ke atas. Makanya kalau kalian sedang berenang itu bisa mengangkat benda yang berat karena memiliki gaya ke atas. Selanjutnya adalah bab tentang sistem pernafasan manusia. Di nomor 9, berikut ini yang bukan merupakan fungsi hidung dalam proses pernafasan. Nah, mengatur suhu yang masuk ke dalam paru-paru itu adalah fungsi hidung, masih fungsi hidung. Terus habis itu, sebentar, kita ganti dulu warnanya. Fungsi hidung, terus ini fungsi hidung. Yang kedua, tempat pertukaran gas oksigen, ini adalah alveolus. Kalau yang opsi B ini adalah alveolus. Ingat, hati-hati, di sini adalah alveolus. Terus mengatur kelembapan itu masih di hidung, rongga hidung bagian dalam. Jadi kenapa kalau posisi dingin kita itu sedikit mengeluarkan ingus karena mengatur kelembapan, menyaring partikel debu itu fungsi dari rambut-rambut hidung. Mengatur suhu juga ada di hidung, hampir sama tempatnya dengan mengatur kelembapan. Jadi jawaban nomor 9 adalah yang B. Karena yang B ini adalah tugas dari alveolus. Sekarang kita ke soal nomor 10. Struktur laring yang berfungsi untuk mencegah masuknya partikel makanan atau minuman ke dalam laring dan trakea adalah ada silia, tonsil, obligotis, pita suara. Jawabannya adalah silia. Karena kenapa? Silia ini berupa rambut-rambut halus, hampir seperti hidung, dan fungsinya juga untuk menyaring, tapi tempatnya ada di laring atau di bagian tenggorokan kalian. Sekarang kita ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini, jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Tadi kita sudah bahas, tempat pertukaran gasnya ada di alveolus. Jadi kalau bronkeolus, bronkus, laring ini adalah tempat sebelum sampai ke alveolus. Organ-organ pernafasan sebelum udara sampai ke alveolus. Nomor 12. Nomor 12, struktur yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan. Di sini disebut dengan apa? Jadi kan paru-paru kita itu mengembang, mengempis karena dia ada pernafasan, ada inspirasi dan ekspirasi. Jadi dia akan bergerak, otomatis dikurangi gesekannya dengan tugas dari pleura. Jadi di sini ada lapisan yang melindungi paru-paru disebut dengan pleura. Kalau alveolus tadi tempat pertukaran oksigen. Kalau diafragma berupa otot, lobus paru-paru itu lubang-lubang di paru-paru. Terus kita ke nomor 13. Berikut ini merupakan aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Inspirasi in, ingat ya, inspirasi itu in berarti masuk. Kalau masuk, apa yang terjadi? Relaksasi otot eksternal antar tulang dan relaksasi diafragma, atau relaksasinya otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Yang C, berkontraksinya otot eksternal antar tulang rusuk dan relaksasinya diafragma. Yang D, kontraksinya otot eksternal antar tulang rusuk dan berkontraksinya diafragma. Jawabannya adalah yang D. Jadi kalau saat inspirasi itu otot antar tulang rusuk dan diafragmanya sama-sama kontraksi. Saat kontraksi itu berarti posisinya mengecil. Saat mengecil, kenapa mengecil? Karena ada udara yang masuk. Terus sekarang kita ke nomor 14. Nomor 14 ini, berikut yang bukan merupakan faktor yang mempengaruhi frekuensi. Bukan. Umur jelas mempengaruhi, anak kecil dengan orang tua frekuensinya atau jumlah nafasnya beda. Jenis kelamin iya, laki-laki dengan perempuan otomatis cenderung lebih banyak laki-laki. Aktivitas iya. Berarti yang bukan mempengaruhi adalah lingkungan.
Terus sekarang kita ke nomor 15. Apakah kelainan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan dalam paru-paru sehingga dapat mengalami kesulitan bernafas? Penyempitan itu disebabkan karena adanya asma. Jadi ini dia itu semacam alergi, misal kena debu, misal kena makanan yang enggak pas, itu terjadi penyempitan di organ pernafasannya sehingga dia itu susah untuk bernafas atau sering disebut dengan asma. Dan ini biasanya bersifat genetis. Nomor 16, paru-paru seorang pasien penuh dengan cairan. Setelah dianalisis, ditemukan bakteri Streptococcus pneumoniae. Pasien tersebut terserang penyakit apa? Karena di sini ada bakterinya. Biasanya nama bakterinya itu mempengaruhi dengan nama penyakitnya. Berarti sama-sama pneumonia, jawabannya yang B. Kalau asma tadi kan penyempitan karena ada benda asing ataupun alergi. Kalau tuberkulosis itu Mycobacterium tuberculosis. Kanker paru itu berarti adanya pertumbuhan jaringan yang nggak normal. Terus kita ke sistem ekskresi. Nomor 17, berikut ini termasuk alat-alat ekskresi atau organ ekskresi. Kita punya ada ginjal, berarti A oke. Kita punya kulit, B oke. Terus ginjal tadi iya, hati ini tadi. Usus besar, jawabannya di sini tidak termasuk, berarti usus besar karena usus besar adalah organ pencernaan. Ingat ya, kalau di sini menghasilkan urin, ini menghasilkan keringat, ini menghasilkan paru-paru itu menghasilkan apa? Uap air dan karbon dioksida. Kalau hati menghasilkan bilirubin. Terus kita ke nomor 18. Pernyataan yang tidak berhubungan dengan sistem pengeluaran manusia. Ginjal menghasilkan urin, iya. Kulit menghasilkan keringat, iya. Pankreas menghasilkan enzim amilase, kita keep dulu. Bagian kulit yang berperan dalam alat ekskresi adalah kelenjar keringat, iya, karena kulit menghasilkan keringat. Nah, di sini pankreas menghasilkan enzim amilase. Kita tahu bahwa amilase adalah mencerna atau memecah amilum, otomatis dia adalah bekerja pada proses pencernaan. Berarti jawabannya yang C, karena dia yang tidak berhubungan. Kita ke soal nomor 19. Di sini ada organ ekskresi untuk proses pembuatan urin. Tempat untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, di sini ini kan nomor 1 adalah ginjal. Ginjal ini untuk memproses dari darah itu akan disaring oleh ginjal dari darah sampai menjadi urin sesungguhnya, dari urin primer, urin sekunder sampai urin sesungguhnya. Terus habis itu setelah selesai menjadi urin, dia akan diteruskan melalui ureter. Ini namanya salurannya ureter. Terus disimpan di nomor 3 atau kandung kemih. Nah, kandung kemih ini kalau dia sudah dia penuh, otomatis kita akan berasa pengen pipis. Setelah itu akan dikeluarkan lewat uretra yang nomor 4. Terus menampung. Nah, menampung tadi berarti di posisi nomor 3 atau yang disebut dengan kandung kemih. Kalau salurannya ureter, tempat keluarnya uretra, pembentukannya ada di ginjal. Soal selanjutnya adalah soal nomor 20. Nah, di sini adalah penampang melintang dari nefron ginjal. Jadi ginjal tadi kalau dipotong, dilihat nefronnya, kita punya ginjal itu berjuta-juta nefron, diperbesar akan seperti ini. Di sini reminding dulu ya, reminding bahwa nomor 1 ini adalah glomerulus. Glomerulus di sini adalah tempat filtrasi, menyaring urin. Terus nomor selanjutnya dia di sini ada nomor 2. Dia selanjutnya ke sini ada tubulus contractus proximal, ada tubulus contractus distal, ada di sini distalnya. Terus di sini ada nomor 3 ada lengkung Henle, dan nomor 4 ini tubulus collectivus untuk nantinya diteruskan ke ureter. Bagian yang berperan dalam proses pembentukan urin primer adalah nomor 1.
Kenapa? Karena dia adalah glomerulus. Urin primer prosesnya dinamakan dengan filtrasi. Jadi nomor 20 jawabannya yang A. Proses pembentukan urin primer ada di glomerulus. Selanjutnya kita ke nomor 21. Sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh paru-paru. Kita tahu bahwa paru-paru itu adalah alat untuk bernafas. Kita bernafas menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Di sini karbon dioksidanya adalah CO2 dan uap airnya adalah berupa H2O. Saat kita niup kaca, otomatis kacanya sedikit berembun, itu berarti adalah bukti adanya uap air. Kalau karbon dioksida bisa dibuktikan dengan meniup larutan kapur sehingga dia akan menjadi keruh. Jadi terjadi reaksi antara larutan kapur dengan CO2. Selanjutnya ke soal nomor 22. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi. Kenapa? Melindungi tubuh, mempunyai kelenjar keringat, mempunyai ujung saraf reseptor, atau melindungi tubuh dari cahaya matahari. Kita tahu bahwa ekskresinya tadi kan mengeluarkan keringat, berarti terdapat kelenjar keringat. Opsi yang B. Terus, nah di sini untuk ujung saraf itu otomatis ada ujung saraf untuk suhu, untuk tekanannya bisa tekanan besar ataupun tekanan yang kecil. Selanjutnya kita ke soal nomor 23. Adanya batu ginjal di dalam rongga ginjal dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan hematuria. Kenapa? Kalau hematuria itu berarti nanti terdapat darah atau urinnya mengandung darah atau hemoglobin. Kenapa mengandung darah? Karena di sini ada batu. Ini posisi ginjal kan, ginjal kalau dibuka, ini ginjal normal, yang ini ginjal normal, kalau ini terdapat batu ginjal. Karena ada batunya, otomatis terjadi gesekan, otomatis dia akan terluka, dia akan berdarah, dan urinnya akan mengandung darah. Jadi yang disebut dengan hematuria, karena kita tahu bahwa sel darah merah itu kan hemoglobin gitu ya. Terus nefritis, kalau nefritis itu radang pada nefron. Jadi tadi yang ada glomerulus, tubulus, kontraktus proksimal, distal, itu tadi kalau sampai radang itu akan menyebabkan penyakit nefritis, dan ini disebabkan oleh adanya bakteri. Kalau diabetes insipidus ini berhubungan dengan hormon insulin untuk memecah gula. Terus nomor 24. Bila kadar glukosa dalam urin, nah ini tadi yang diabetes, kemungkinan orang itu menderita apa? Diabetes mellitus. Nah, di sini kalau diabetes insipidus ini beda hormonnya. Kalau di sini kadar glukosa itu hormonnya kan insulin. Insulin itu kalau diabetes insipidus itu dia itu hormonnya antidiuretik. Jadi dia akan sering pipis, itu biasanya diabetes insipidus, dan dia biasanya dari kecil karena bersifat turunan. Kalau mellitus biasanya bisa turunan, bisa juga karena gaya hidup. Jadi biasanya kalau sudah menderita diabetes mellitus yang akut harus disuntik hormon insulin. Terus kita ke nomor 25-nya, bab baru tentang getaran gelombang dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar irisan telinga berikut ini. Gendang telinga, saluran eustasius, dan saluran setengah lingkaran. Ditunjukkan oleh nomor yang mana? Gendang telinga otomatis yang R ya, seperti gendang ini. Dan ini kalau P ini kan liang telinga. Hati-hati kalau bersihin telinga jangan terlalu dalam sampai gendangnya pecah, kita bisa tuli. Terus eustasius ini yang berhubungan ke itu mana tenggorokan kita. Makanya kalau kita batuk gitu suka berasa telinganya. Habis itu ada saluran setengah lingkaran. Ini kan hanya setengah lingkaran, berarti yang T. Berarti urutannya adalah R, terus S, dan T. R, S, T, opsi yang C. Nomor 26. Nomor 26, sebuah bandul digetarkan selama 1 menit. Menghitung lagi. Di sini ada waktu. Waktu itu disimbolkan dengan T kecil. 1 menit, kalau 1 menit ingat di sini second, berarti kita harus ubah ke detik.
berarti 60 detik atau 60 second. Menghasilkan 40 getaran. Jumlah getaran itu disimbolkan dengan N kecil adalah 40. Berapa periode? Periode berarti T besar ya. Hati-hati, sama-sama T tapi beda. T-nya berapa? T besarnya berapa? Dirumuskan dengan T kecil dibagi dengan N. T kecilnya adalah 60. N-nya adalah 40, berarti di sini hasilnya 1,5 second. Jadi untuk sekali bergetar dia memerlukan waktu 1,5 second karena periode itu adalah jumlah getaran setiap second. Lamanya waktu yang diperlukan untuk bergetar. Kalau jumlah getaran tiap second kan frekuensi, tapi kalau periode adalah lama waktu untuk satu kali bergetar. Terus kita ke nomor 27, perbedaan yang mendasar antara gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang kan ada dua yang kita pelajari meskipun ada gelombang elektromagnetik. Di sini ada transversal dan longitudinal. Kita lihat di sini ternyata kalau longitudinal itu arah rambatannya itu sama, lurus saja, sama sumber bunyinya. Tapi kalau transversal itu sumber bunyinya di sini atau sumber gelombangnya ke kanan ke kiri. Kalau rambatannya itu ke atas ke bawah, jadi dia tegak lurus. Kalau ini sama-sama lurus atau sejajar, sama-sama sumber bunyinya, sumber getarannya akan ke kanan ke kiri. Arah rambatannya juga akan ke kanan dan ke kiri. Kalau di sini sumber getarannya ke kanan ke kiri, rambatannya ke atas dan ke bawah. Makanya bentuknya kalau yang di sini transversal ini gandengannya ini, dia akan ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Tapi kalau di sini yang ini arah rambatannya longitudinal akan rapatan renggangan karena tetap sama-sama ke kanan dan ke kiri. Berarti yang mempengaruhi, yang berbeda adalah arah rambatannya. Kalau frekuensi, amplitudo kan rumusnya sama. Panjang gelombang juga sama, antara longitudinal dengan transversal akan menggunakan rumus yang sama. Terus kita ke nomor 28. Sebuah gelombang merambat dengan kecepatan. Kecepatan di sini adalah V. Frekuensinya 50 Hz, berarti F kecil. Panjang gelombangnya berapa? Panjang gelombang di sini adalah lambda. Padahal kita tahu V sama dengan lambda F. Berarti kita masukin V-nya 300, lambdanya kita nggak tahu, F-nya kita punya tadi berapa? 50. Berarti lambda sama dengan 300 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 30 bagi 5, 6 meter. Untuk panjang gelombang. Terus nomor selanjutnya, nomor 29, perbedaan antara gaung dengan gema. Nah, kalau gaung itu bunyi pantulnya itu nggak jelas atau bunyi asli belum selesai muncul bunyi pantul. Ini seperti tulisan ini. Kalau gema itu jelas. Kalian teriak gema akan muncul kata-kata gema, gema, gema gitu ya. Berarti yang berbeda adalah kelengkapan kata yang terdengar. Kalau tadi gaung kan nggak lengkap, tapi kalau gema itu lengkap. Terus nomor selanjutnya nomor 30. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Ini untuk mengukur kedalaman laut ya. Jadi kalian naik perahu, kalian di atas perahu ngukur kedalaman laut. Terus diterima kembali setelah 12 second, berarti T-nya 12. Jika cepat rambat itu adalah V, berapa ini? 1800 meter per second. Berapakah kedalaman? Kedalaman lautnya berapa? S. Nah, di sini otomatis kan dipantulkan lagi ya. Kita bisa mendengar lagi, berarti itu kita balik lagi ke sini bunyinya. Setelah kalian kasih bunyi ke dasar laut, otomatis bunyinya akan kepantul setelah mencapai dasar laut. Berarti di sini ada 2 kali S, berarti S-nya kita pakai rumus V kali T per 2 karena bolak-balik turun terus naik lagi didengar oleh telinga kita. V
V-nya kita punya 1800, kita kali dengan 12. Karena tadi T-nya 12, kita bagi dengan 2. Nah, di sini 12 dibagi 2 adalah 6. Terus 18 dikali dengan 6 menghasilkan angka berapa ya? 18 kali 6, 8, 4, 108. Opsinya nggak ada. Di sini nanti menghasilkan jawaban 108, 10.800 meter. Ya, 10.800. Jadi rumusnya nanti VT per 2S sama dengan VT dikali dengan 2. Soal selanjutnya adalah soal nomor 31. Telinga manusia normal mendengar pada bunyi dengan frekuensi. Nah, bunyi itu dibagi menjadi 3. Ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Kita bisa mendengar, manusia bisa mendengar saat di audiosonik, yaitu pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000. Berarti 20 sampai 20.000 Hz yang C. Kalau kurang dari, berarti infrasonik yang bisa mendengar jangkrik dan anjing. Tapi kalau lebih, berarti ultrasonik yang bisa mendengar adalah kelelawar, lumba-lumba, dan anjing. Soal selanjutnya adalah soal nomor 32. Saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur. Terus dalam waktu 2 detik, T-nya adalah 2 detik, setelah terlihat kilat. Jika cepat rambat bunyi, berarti V-nya adalah 320, tentukan jarak. Jarak berarti kita masih pakai S. Nah, ingat bahwa di sini kan petir, terus di sini kita manusia yang mendengar. Di sini begini doang kan? Berarti di sini hanya S. Makanya kita pakai rumusnya S sama dengan V kali T. Beda dengan kedalaman laut tadi, bolak-balik. Di sini ada 320, kita kali dengan 2, 32 kali 2 adalah 64. Berarti yang C. Soal selanjutnya soal nomor 33 ya, tentang cahaya dan alat optik. Nah, di sini bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Fungsinya apa? Fungsi dari pupil. Kalau iris itu menerima cahaya, tapi yang masuk banyak sedikit atau mengembang, menutup, mengecilnya itu diatur oleh pupil. Jadi iris ini yang membuat yang bagian tengahnya iris itu ada pupil. Sklera yang putih. Terus iris ini yang membuat bola mata kita biru ataupun coklat, itu tergantung suku kita ya. Terus nomor 34. Edo menderita miopi sehingga dia tidak dapat melihat benda yang berada pada jarak jauh. Berarti dia kan labun jauh. Jenis lensa untuk membantu Edo adalah miopi minus, berarti dia itu cekung ya. Kalau miopi berarti min. Jadi lensanya cekung. Kalau cembung berarti dia untuk hipermetropi. Hiper itu kan lebih, berarti plus, lensanya plus berarti cembung. Kalau ganda ini untuk mata tua. Selanjutnya kita ke nomor 35. Pada soal nomor 35, pelangi merupakan salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat apa. Jadi ini opsinya semua sifat cahaya, tetapi yang pas untuk terjadinya pelangi itu yang mana? Cahaya tampak? Enggak. Cahaya merambat lurus, kalau lurus saja. Dipantulkan dia pasti akan balik, tapi kalau pelangi kalian lihat gambar ini, di sini ada prisma, ada cahaya warna putih masuk ke prisma, ternyata dia akan dibiaskan menjadi Mechiku Ibiniu. Nah, pada pelangi prismanya ini terbentuk dari titik-titik air hujan, makanya pelangi terbentuk pada musim hujan. Kalau setelah hujan masih ada titik-titik air hujan, ada sinar matahari, maka cahaya matahari itu tadi akan dibiaskan untuk membentuk pelangi. Soal nomor 36. Soal nomor 36 ini, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Ingat, cermin cembung itu salah satunya ada di spion motor, spion mobil. Pokoknya spion itu menggunakan cermin cembung. Nah, di sini kita bisa tahu, ini ada gambar spion, ternyata di belakang mobil ini ada truk.
Truknya tetap di atas, berarti posisinya kan tegak. Kita nggak bisa pegang truk ini, berarti dia itu maya. Terus ternyata truknya nggak mungkin dong sebesar ini, truknya itu lebih besar, berarti sifat bayangannya adalah diperkecil. Berarti maya tegak diperkecil. Ini seharusnya ada salah satu opsi ya, misal taruhlah D ya. Maya tegak diperkecil. Ingat bahwa cermin cembung, maya tegak diperkecil. Terus kita ke soal nomor 37. Soal nomor 37, sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Cermin cekung berarti fokusnya dia akan positif. Jarak benda adalah S, 10 cm. Jarak fokus, jika jarak fokus adalah 6 cm, tentukan jarak bayangan adalah S aksennya berapa. Nah, di sini berarti kita cari 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Kita masukkan 1/6 sama dengan 1/10 ditambah dengan 1/S aksen. Angka sama angka kita jadiin 1. 1/6 min 1/10 pindah ruas plus jadi minus per 1/S aksen. 6 dan 10 kita bikin penyebutnya 30. 30 dibagi 6 adalah 5. 30 dibagi dengan 10 adalah 3 sama dengan 1/S aksen. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 2/30 sama dengan 1/S aksen. Kita kali silang berarti 2S aksen adalah 30. S aksennya adalah 30/2 menghasilkan angka 15 cm. Opsi yang A. Terus kita ke nomor 38. Sebuah cermin cembung memiliki cermin cembung ya. Oke. Sebuah cermin cembung memiliki jari-jari kelengkungan, berarti dia adalah R besar 30 cm. Terus kita otomatis langsung cari F ya. F-nya adalah setengah dari R. Berarti setengah dari 30 adalah 15. Ingat bahwa dia ternyata ngomongnya cermin cembung. Kalau cermin cembung berarti fokusnya negatif. Fokusnya negatif. Terus diletakkan pada jarak 10 cm, berarti jarak bendanya adalah 10. Tentukan jarak bayangan. S aksennya berapa? Rumusnya masih sama. 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, tapi di sini bedanya apa? F-nya kita masukin langsung negatif karena dia ngomongnya cerminnya cembung. F-nya tadi kita punya 15 min 15 sama dengan 1 per berapa S-nya tadi? 10 cm plus 1/S aksen. Kita pindah ruas lagi, 1 per min 15 min 1/10 pindah ruas plus jadi min per 1/S aksen. 15 dan 10 penyebutnya kita bikin 30 ya. 30 dibagi 15 min 15 berarti di sini min 2. 30 dibagi 10 hasilnya adalah 3. Berarti di sini 1/S aksen. Min 2 min 3 adalah min 5/30 sama dengan 1/S aksen. Kita kali silang. Min 5S aksen sama dengan 30. Begini kan kali silang. Terus S aksen berarti sama dengan 30 dibagi min 5 hasilnya adalah min 6. Min 6 cm. Yang A berarti nanti sifat bayangannya bersifat maya. Kalau dia plus dia akan nyata. Terus kita nomor 39. Tentang kacamata. Titik dekat mata seseorang terletak pada jarak PP-nya adalah 100 cm di depan mata. Untuk melihat dengan jelas suatu benda pada jarak, berarti S-nya adalah 25 cm. Berapa kekuatan lensa? P-nya berapa? Kita tahu rumusnya adalah P adalah 100 dibagi dengan S dikurangi 100 per PP-nya tadi. Di sini berarti 100 per 4. 100 per 25 dikurangi 100 per 100.
100 dibagi 25 adalah 4, 100 dibagi 100 adalah 1, 4 dikurangi 1 hasilnya adalah 3. Berarti jawabannya yang B, 3 dioptri. Terus soal yang terakhir ada di soal nomor 10. Kalau tadi kan hipermetropi, sekarang kita ke miopi. Ingat, rumusnya beda ya. Sekarang hanya mampu melihat jelas dengan benda pada mata sejauh paling jauh, berarti PR-nya adalah 100. Berapakah kekuatan lensa? P-nya adalah 100 dibagi dengan 100, berarti hasilnya adalah -1 dioptri. Opsi yang -1 itu adalah A. Opsi yang A, -1 dioptri, karena di sini kan minus, kacamatanya minus karena dia miopi. Oke. Itu 40 soal yang sudah kita bahas. Silahkan dipelajari, semoga paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.